Halo semua, perkenalkan nama saya Romega Arini, jurusan D3 Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi Fakultas Ilmu Terapan Telkom University. Baik, di sini saya akan membahas tentang trigger. Definisi trigger. Trigger adalah sebuah objek database yang diasosiasikan dengan sebuah tabel dan akan aktif terpicu atau trigger ketika sebuah event terjadi pada tabel tersebut. Kedua, trigger hanya terjadi ketika ada eksekusi insert, delete, dan update pada tabel yang bersangkutan. Ketiga, waktu eksekusi trigger yang mungkin terjadi terdiri dari dua, yaitu before dan after dari statement SQL-nya. Kemudian, keuntungan menggunakan trigger. 1. Trigger dapat digunakan untuk mengubah data sebelum proses insert dilakukan atau untuk memberikan nilai default, misalnya mengubah data di luar nilai yang diperbolehkan. Contoh, jika ada pengisian nilai di atas 100, maka akan dijadikan 100. Kedua, kita dapat menyimpan data suatu record ke tabel lain, misalnya history. Sebelum data tersebut diupdate atau di-delete, sehingga semua perubahan data dapat dilacak dari sejak data itu dibuat. Selanjutnya ada struktur trigger, di mana struktur trigger ini terdiri dari create trigger, nama underscore trigger, before, after, insert, update, dan delete. Kemudian on, nama tabel, for each row, statement, tanda penghubung, statement. Selanjutnya ada komponen dari penulisan trigger. Pertama, trigger theming. Trigger theming dibagi menjadi dua bagian lagi, untuk table dan untuk view. Untuk table terdiri dari before, after, untuk view, instead of. 2. Trigger event terdiri dari insert, update, dan delete. Ketiga, nama tabel, yaitu nama tabel atau view yang berhubungan dengan trigger. Keempat, tipe trigger digunakan untuk baris atau pernyataan atau statement. Kelima, clause when digunakan juga untuk kondisi pembatasan. Keenam, trigger body, bagiannya prosedur yang dituliskan pada trigger. Selanjutnya, kita dapat mengakses nilai baru dan lama. Dalam trigger, kita dapat mengakses data lama dan data baru. Data lama dapat di-reference dengan record old dan data baru dengan record new. Di sini ada ditunjukkan pada tabel yang terdiri dari insert, update, delete, ada new, read, write, old, read. Insert, new read-nya di checklist, update, new read write-nya di checklist, old read-nya juga di checklist, sedangkan delete, new read write-nya nggak di checklist, old read-nya di checklist. Poin kedua, untuk mengacu ke sebuah file dapat ditulis dengan new
titik nama file atau old titik nama file. Selanjutnya, ada contoh perintah umum yang terdapat pada trigger. Pertama, untuk mengaktifkan atau menaktifkan database trigger, kita dapat digunakan perintah alter trigger, trigger_name, display atau enable. Kemudian nomor 2, untuk mengaktifkan atau menaktifkan semua trigger yang berlaku untuk sebuah tabel, maka digunakan perintah alter table, table name, display atau enable. All ini untuk mengaktifkan atau menaktifkan semua trigger. Poin yang ketiga, untuk melakukan kompilasi ulang sebuah trigger, maka digunakan perintah alter trigger_name compile. Compile ini adalah melakukan kompilasi ulang dalam sebuah trigger. Keempat, untuk menghapus trigger dari database, maka digunakan perintah drop trigger_name. Baik, selanjutnya kita contoh pengguna trigger. Contoh pengguna trigger, kita dapat mengubah data yang sudah ada atau benar, di mana terdiri dari update mahasiswa, set alamat. Nah, alamat ini bisa kita buat alamat sendiri. Contohnya ini Jalan A.H. Nasution nomor 60 Cibiru, Bandung. Where ini untuk menanyakan tempat, di mana tempatnya ini. Kemudian NIM-nya kita masukkan 121 070 5138. Maka data yang lama akan disimpan di tabel history underscore alamat mahasiswa. Nah, kemudian ada waktunya kapan dia diupdate, kemudian NIM-nya ini sudah dimasukkan, alamatnya ini sudah tertera di Nasution, kemudian oleh siapa dikirim, oleh root localhost. Terus selanjutnya kita bisa melihat alamat yang pernah dipakai oleh NIM sebelumnya, NIM sebelumnya. Maka select now buka kurung tutup kurung waktu alamat from mahasiswa where NIM 12107051138. Kemudian di union, selanjutnya select waktu alamat from history underscore alamat underscore mahasiswa where NIM 12107051138 tutup kurung. Maka selanjutnya kita panggil order by waktu di switch, maka akan muncul inilah tampilannya, ada waktu dan alamat. Maka selanjutnya ini ada soalnya, kita diminta untuk membuat contoh trigger presensi mahasiswa. Baik, kita buat trigger presensi mahasiswa. Pertama kita ketik delimiter mahasiswa 2 kali, kemudian get all privilege trigger record presensi. Kenapa memakai record? Kita harus memunculkan data dari presensi itu tersebut. Kemudian after insert on presensi, lalu kita
caranya begin, kemudian kita panggil insert untuk memasukkan data, nanti backup apa? Backup kehadiran dari mahasiswa tersebut. Kemudian kita set ID-nya apa? ID mahasiswa dengan new titik ID mahasiswa, baru titik koma, enter, baru total kehadiran berapa kita hitung, dibuat contohnya 0, kemudian on duplicate key. Kenapa pakai duplicate key? Karena kita akan memunculkan dari referensi mahasiswa itu. Selanjutnya kita update total kehadiran mahasiswa tersebut dengan total kehadiran, sama selanjutnya pakai N, kita tutup, terus kita tutup lagi pakai delimiter. Nah, maka akan menghasilkan begini. Sekian dari saya, presentasi dari Trigger. Jika ada kesalahan atau yang kurang, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.